Berkat rahmat serta hidayahnya, kita bisa berkumpul pada acara webinar pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mengawali acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab ila hadihi bi syafaatir Rasulillah biniyati sholihah al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilahkan untuk on kamera dan silahkan berdiri. Ayo. Baik, terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delawah Yunur Isroina. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delawah Yunur Isroina, bisa dipanggil Dila, mahasiswa aktif Universitas Internasional Semen Indonesia, Prodi Teknik Logistik Angkatan 2019, sebagai moderator dan MC pada pagi hari ini. Nah, tentu saja saya di sini tidak sendirian, saya bersama dengan dua pemateri yang sangat cantik dan juga sangat menginovasi bagi kita semua. Pemateri yang pertama ada Ibu Dr. Ernawati Eskep NSMkes. Selamat pagi Bu Erna, apa kabar? Selamat pagi Mbak. Ya. Lagi sibuk apa Bu hari-hari ini, kecuali revisi kita? 2 hari ini kita sibuk untuk pelaporan baik Duta 75 Kabupaten Gresik maupun Duta 300 yang akan dilaporkan secepatnya ke Kemendikbud. Iya. Oke, semangat ya Bu Erna, dijaga kesehatannya. Pasti Mbak Dela. Iya. Nah, pemateri yang selanjutnya yang tidak kalah menarik dan juga tidak kalah cantik ada Bu Niswatun Faria, STMSC. Selamat pagi Bu Niswa. Ya,
Iya. Selamat pagi, maaf lupa belum unmute. Iya, selamat pagi Bu. Gimana Bu kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, lagi sibuk apa Bu hari-hari ini? Hari ini ya masih untuk ini ya di kampus untuk penelitian dan juga pengabdian masyarakat, menyelesaikan untuk laporan-laporannya. Iya Bu, semangat ya Bu ya, dijaga kesehatannya. Ya, terima kasih. Oke, dan pada sesi yang pertama itu adalah materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ernawati Eskep NSMKes dengan Ketua Dosen Pembimbing Lapangan Kabupaten Gresik sekaligus dosen Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yang akan menyampaikan materi tentang perkembangan industri kreatif dan inovatif di kalangan pemuda di era wabah COVID-19. Karena Bu Erna sudah terhubung, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Mohon izin untuk share screen ya. Mohon maaf untuk share screen-nya yang terbaru dari Bu Erna. Bisa saya kirimkah? Apa Bu Erna bisa share screen sendiri? Oh iya Bu. Saya kirim, apa Bu Erna bisa share screen sendiri? Iya. Mohon izin, sudah terlihatkah? Iya, sudah Bu, sudah terlihat. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Duta 75, Duta 300 yang telah menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini. Dan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mengisi materi dengan topik peran pemuda dalam perkembangan industri kreatif dan inovatif di tengah pandemi COVID-19. Baik, langsung saja Bu Erna akan menjelaskan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini banyak perubahan-perubahan yang dialami baik secara nasional maupun secara internasional, mulai dari how-nya seperti apa. Sehingga dampak daripada pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perkembangannya. Di era baru bersama pemuda inovatif inilah yang akan memegang peranan penting sehingga pemuda di dalam pandemi COVID-19 ini dapat melakukan inovasi-inovasi secara kreatif. Pembangunan industri kreatif inilah yang dampak positif dan dampak kehidupan sehingga kita bisa survive di era pandemi COVID-19 ini. Dan industri kreatif dan inovatif apakah yang akan kita lakukan nanti sehingga kita bisa hidup secara berkelanjutan. Baik, kita mulai dari why-nya seperti apa. Kenapa mengembangkan industri dan inovatif terkait dampak pada pandemi COVID-19 ini? Pada umumnya, semua perusahaan maupun kehidupan yang ada di dunia ini mengalami penurunan ekonomi yang ditandai dengan adanya industri yang mulai jatuh, tidak bisa bertahan berakibat banyaknya PHK yang berdampak stabilitas ekonomi nasional pandemi.
Dengan adanya pandemi ini, kita perlukan adanya model VUCA. VUCA itu nanti apa, nanti bisa dijelaskan sama Bu Erna. Sekarang what-nya seperti apa? Industri kreatif inilah yang akan merupakan ciri-ciri pemuda yang berinovasi dan berinovatif. How? Mengembangkan industri kreatif tersebut, apa peran pemuda dalam mengembangkan industri? Misalkan pemberdayaan pemuda di era COVID-19 seperti ini. Sekarang dunia contoh industri kreatif yang saat ini sudah berkembang. Contohnya apa? Dalam hal transportasi, misalkan startup Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Dalam bidang pangan, ada marketplace, Shopee, dan lain sebagainya. Begitu juga dari finansial, adanya teknologi yang sangat maju, yaitu ada OVO, ada GoPay, yang digunakan saat ini sehingga pandemi COVID ini kita akan melakukan suatu inovasi kreativitas yang diperlukan oleh para pemuda yang ada di Indonesia, terutama ya. Dan tidak kalah penting para pemuda yang ada di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, harapan dari kita semua pemuda yang ada di Indonesia harus lebih maju daripada pemuda yang ada di luar negeri. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tadi Bu Erna mengatakan bahwa dampak daripada pandemi COVID-19 ini itu diperlukan adanya model VUCA. VUCA itu apa? Ada volatility, ada complexity, ada uncertainty, dan ambiguity. Nah, dari situ dapat kita ketahui bahwa dampak daripada COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, para pemuda yang ada di Indonesia harus melakukan suatu inovasi terbaru guna untuk mempertahankan ekonomi yang ada di Indonesia ini untuk bisa berkelanjutan di dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri daripada pemuda inovatif di era new normal itu seperti apa? Seperti adanya ya melawan COVID-19 dengan 4M. Kemarin sudah kita lakukan. 4M itu apa? 4M itu adalah menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan 7 langkah, dan menghindari kerumunan. Ciri pemuda inovatif di era new normal ya, tingkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas. Artinya apa? Artinya ya, di tengah pandemi COVID ini kita akan melakukan suatu inovatif dengan produktivitas yang ada, dengan banyak belajar secara online maupun offline di rumah masing-masing dengan mengasah kreativitas. Dengan adanya kreativitas itulah yang akan menciptakan suatu nilai baru produk atau jasa yang nantinya akan menghasilkan suatu income bagi pemuda atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Sekarang industri kreatif. Ada yang tahu apa itu industri kreatif? Ada yang tahu apa itu daripada industri kreatif? Di sini, industri kreatif membutuhkan intelektual kapital, di mana menciptakan nilai baru, sehingga menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang baru.
Di Indonesia, industri kreatif memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan bisnis melalui pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Untuk itu, industri kreatif inilah yang sangat ditelaah lagi oleh pemuda yang ada di Indonesia, sehingga pemuda Indonesia akan lebih maju dan sangat berguna. Sekarang peran pemuda sebagai penggerak industri kreatif itu salah satunya adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri di. Yang kedua, memperkuat kompetensi inti industri saat ini dan di masa yang akan datang. Memperkaya varian produk atau jasa kreatif dan inovatif sehingga dapat membentengi produk atau jasa impor. Selanjutnya, partisipasi aktif dalam menciptakan produk atau jasa baru untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin ketat di era transformasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan reliabilitas industri kreatif dan inovatif dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Sehingga diperlukan adanya strategi pemasaran inovatif dan kreatif di dalam UMKM selama pandemi COVID-19. Ini nanti akan dijelaskan sama Bu Niswah terkait dengan mekanisme dan teknis yang paling dalam. Strategi apa di dalam pemasaran inovatif dan kreativitas tersebut? Yaitu terkait produk atau jasa inovatif untuk menjawab dinamika kebutuhan pasar melalui apa? Riset penciptaan produk atau jasa yang baru. Yang kedua, harga. Strategi penetapan harga harus mempertimbangkan kemampuan daya beli di pasar untuk menjamin harga yang kompetitif sehingga tidak terlalu mahal. Yang ketiga, tempat strategi pemasaran dapat dilakukan melalui media digital sehingga tidak terlalu diperlukan lokasi strategis sebagaimana kondisi sebelumnya. Kalau dulu, kalau kita mau buka usaha, kita harus sewa tempat dan lain sebagainya. Kalau sekarang tinggal kita mendaftarkan di aplikasi. Promotion sekarang. Promosi dapat dilakukan melalui media kreatif dan menawarkan program-program menarik seperti diskon dan edukasi produk. Yang paling penting adalah sekarang sumber daya manusia. Di sini kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan dalam produksi dan layanan kepada pelanggan sehingga diperlukan program peningkatan dan pengembangan kompetensi daripada sumber daya manusia. Latihan, melakukan workshop yang dapat memanfaatkan atau menghasilkan suatu produk maupun jasa. Nah, sekarang hambatannya seperti apa di tengah pandemi COVID-19 ini supaya kita itu lebih pede lagi, ya, biar tidak ada hambatan-hambatan lagi. Diperlukan, gini ceritanya, seorang pemuda yang sering dimarahi oleh ibunya itu adalah mereka tidak mampu menumbuhkan kreatif dan inovasinya. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang tidak pernah dimarahi oleh ibunya atau orang tuanya, dia akan lebih kreatif dan inovatif lagi untuk mengembangkan. Karena makin banyak dimarahi, seorang anak itu tidak akan bisa berkreatif dan berinovasi. Di dalam konteks seperti ini, seseorang atau anak yang telah menolak untuk melakukan tidak, berarti anak itu kreatif untuk menolak di dalam orang tuanya itu yang dia tidak sesuai.
Misalkan seorang anak itu disuruh untuk makan dengan nasi yang banyak. Anaknya bilang tidak. Di dalam dunia aplikasi, anak itu akan berkata tidak kepada temannya, ya, kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan kepribadiannya, seperti itu. Nah, hambatan apa saja? Yaitu menganggap dirinya tidak kreatif, bahwa apa yang terjadi pada anak itu adalah semua punya daya kreativitas masing-masing, inovasi masing-masing sesuai dengan keahlian masing-masing. Hambatan yang kedua, menerima apa adanya. Kalau orang Jawa bilang, kita kalau menerima apa adanya, kita tidak bisa continuous improvement. Takut dianggap bodoh, salah. Segala sesuatu itu diawali dengan learning proses. Selanjutnya, tidak percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, orang lain juga tidak akan mengakui kalau kita itu bisa. Mengevaluasi terlalu cepat. Seseorang yang telah sukses itu melakukan beberapa learning proses yang sangat panjang secara cermat. Di sini yang menjadi hambatan adalah mengevaluasi terlalu cepat. Tidak boleh, karena menuju sukses itu perjalanannya cukup panjang. Tidak mau memperbaiki kesalahan sebelumnya. Artinya apa? Egois. Kalau memang kita salah, kita tutupi kesalahan kita dengan memperbaharui seperti apa. Di sini adalah kita tidak boleh egois. Egois inilah yang menjadi hambatan kita untuk maju. Nah, sumber daya alam kalau dieksploitasi terus-menerus, maka semakin lama akan semakin berkurang. Sedangkan kreativitas atau ide akan tetap ada. Semakin diasah, seiring waktu kreativitas itu akan terus meningkat. Di sini yang kita perlukan adalah continuous improvement. Jadi selalu berkelanjutan dari hal-hal yang kecil menuju hal-hal yang besar. Solusinya seperti apa? Percaya diri, pede aja. Dengan adanya percaya diri, kita akan bisa dan maju. Yang kedua, perlu persiapan yang matang. Dengan cara apa kita siapkan dengan matang? Dengan cara belajar secara continuous improvement. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Kalau di dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Selanjutnya, memahami persoalan secara mendalam. Apa sih kegagalan kita itu? Ya, kita dalami sehingga nantinya kita akan tidak gagal yang kedua kalinya. Mengikuti pelatihan, meningkatkan literasi, ya, selalu introspeksi. Apa ya yang menjadi kita itu semakin tidak semangat, semakin kita itu tidak bisa seperti orang yang selalu menghasilkan inovasi-inovasi. Itu loh bisa. Kesimpulannya di sini adalah selanjutnya, memanfaatkan media sebagai saluran distribusi dan presentasi karya. Apapun karya kita, kita akan publikasikan. Ya, sehingga dapat menghasilkan suatu manfaat. Kalau menghasilkan suatu manfaat, sendiri akan mengikutinya. Contoh industri kreatif dan inovatif itu seperti apa sih? Tadi sudah dikatakan sama Bu Erna, ada bidang transportasi. Jenis transportasi sekarang sudah sangat maju berkat bantuan teknologi dan munculnya startup di bidang ini. Misalkan apa lainnya.
Yang kedua, di bidang sandang dan pangan pada manusia zaman sekarang untuk memenuhi kebutuhan kita bisa melakukan dari rumah. Dari kegiatan itu memberi peluang bisnis yang sangat dimanfaatkan terutama oleh pemuda yang masih kuat, masih sehat, masih kreativitas dan industri inilah yang seharusnya dapat kita optimalkan dan dapat kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Selain itu, sekarang itu sudah zamannya ada berbasis AI ya. Contohnya apa di industri kreatif dan inovatif di era COVID-19 yang berbasis itu ada Menkonsep ya. Jadi perlindungan mereka ini dapat terdeteksi mestinya dia pakai helm, dia enggak pakai. Begitu juga gambar di sebelah ini. Uniform deteksinya dia tidak pakai, hairnet cap-nya dia tidak pakai, glove deteksinya juga dia tidak pakai, serta maskernya dia juga tidak memakai. Contoh-contoh seperti ini ya, AI itu sangat diperlukan untuk pengembangannya. Misalkan pada cleaning activity detection ya. Di situ ada mopping, ada whipping, hand sanitation dan yang lainnya. Mereka akan dapat. Nah, kalau di era yang kita lihat sekarang ini itu terkait kegiatan-kegiatan pada kerumunan-kerumunan di antaranya adalah social distancing ya. Di gambar itu terlihat kalau pakai AI ya, kalau mereka yang rekam seperti itu. Begitu juga perbandingan gambaran-gambaran yang berwarna hijau ini menunjukkan bahwa hasil rekaman atau output yang didapatkan dari AI itu menunjukkan sudah sesuai, yaitu menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan pertama ditangkap dari kamera. Setelah itu aktivitas dari orang-orangnya itu ada dashboard-nya seperti apa, aktivitas yang dilakukan mereka seperti apa, objeknya nanti seperti apa. Objek di sini adalah tadi ada masker, dia memakai celemek, helm dan lain sebagainya. Yang dilakukan atau yang melakukan aktivitas tersebut ya dapat terekod dengan baik sehingga dari data tersebut dapat dianalisis sehingga dapat disimpulkan, oh ternyata di titik ini masih tidak menjaga social distancing dan lain sebagainya. Oh di suatu titik hasilnya nanti akan berupa hasil yang sudah dikompilasi. Demikian yang bisa disampaikan oleh Bu Erna, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Disnya dan diinformasikan kepada seluruh teman-temanku semua yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar melalui format nama
asal universitas pada saat ini perkembangan virus corona itu juga ada peningkatan. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang kedua, yaitu ini Bu Nisfa. Oke, karena Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Niswa. Iya, pagi Bu Erna. Oke, Bu. Selamat Nah, pagi. ini suara saya masuk dengan jelas nggak? Ya, ini sepertinya koneksi saya kurang stabil, jadi saya mohon izin untuk pemaparan materinya saya off kamera ya. Karena ini suara Bu Erna juga Dela ini terputus-putus. Saya izin untuk share materi saya sendiri. Materi saya apakah sudah terlihat di layar? Oke, Sampun, terima Bu kasih. Niswa. Terima kasih Bu Erna. Oke, terima kasih atas kesempatannya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini mohon maaf saya izin untuk off kamera terlebih dahulu soalnya sinyalnya kurang baik pada pagi hari ini. Saya perkenalkan di sini saya Niswatun Faria, dosen prodi Manajemen Rekayasa di Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, dari webinar ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan terkait dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia ya. Ini suara saya ada feedbacknya, mohon maaf ya. Jadi ya sebelumnya di sini saya ingin ya kita sharing kembali ya. Kita mengingat kembali saat ini kita posisi Indonesia itu ada di mana di tengah pandemi COVID ini. Ini data yang saya ambil dari website covid19.go.id. Dari website tersebut, dari informasi yang sudah dihimpun oleh pemerintah Indonesia per tanggal 26 Desember 2020, jumlah kasus konfirmasi positif di Indonesia itu sudah mencapai 706.837 kasus, dengan jumlah kasus aktifnya tinggal 15,4%,
dan ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang hampir seluruh wilayah Indonesia ini sudah ada kasus positifnya, tapi konsentrasi terbesarnya masih berada di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan dari sebaran tersebut, jumlah kasusnya yang kita lihat, mungkin juga teman-teman sering mengikuti perkembangan di berita ya, di media massa, bahwa jumlah penambahan kasus setiap hari itu masih di atas 5.000 kasus, dan ini masih belum menunjukkan adanya penurunan kasus COVID. Sedangkan mungkin juga yang informasi yang terbaru, sekarang ada varian baru dari COVID-19. Ini adalah jenis baru yang ditemukan di United Kingdom, di UK, dan sudah ditemukan kasusnya juga di Singapura, dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat juga akan sampai ke Indonesia. Dan ya, kita sebagai sebagai penduduk Indonesia khususnya, dan kita sudah berhadapan dengan COVID ini dari bulan Maret, sudah hampir 9 bulan ya, kita sudah hidup berdampingan dengan kasus COVID ini. Mungkin di awal-awal dulu kita masih dilanda kepanikan, dan juga istilahnya itu udah yang panik, kemudian juga yang ada rasa ketakutan dengan banyaknya berita tentang ditemukannya kasus positif, takut misalkan kita terpapar, takut keluarga kita juga terpapar, sehingga di awal tahun dari bulan Maret pemerintah sudah mulai membuat kebijakan terkait pembatasan sosial, dan salah satunya yaitu pembatasan kegiatan pendidikan yang sampai sekarang masih dilakukan, dan kita masih melaksanakan perkuliahan secara daring ya sampai di detik ini. Dan ya, untuk memulai kuliah secara luring lagi ini kayaknya itu masih jauh ya, melihat penambahan kasus yang tak kunjung turun seperti itu. Dampaknya apa sih dari adanya pandemi COVID ini? Pandemi COVID ini tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, tapi juga di berbagai aspek kita merasakan dampaknya ya. Mungkin dampak yang terasa langsung itu di bidang kesehatan ya, di mana banyak sekali rumah sakit yang bahkan overload, tidak bisa menerima pasien, dan mungkin juga beberapa rumah sakit dikhususkan untuk kasus-kasus konfirmasi positif. Kalau misalkan masih belum terkonfirmasi, banyak yang disarankan untuk tidak datang ke rumah sakit seperti itu. Kemudian di bidang sosial, salah satu langkah yang untuk kita agar kasus positif ini nggak semakin meningkat, kita banyak kebijakannya, misalkan work from home. Ini juga orang tua dari teman-teman ini yang saya lihat sebenarnya banyak dari mahasiswa ya yang hadir di webinar kali ini. Mungkin juga orang tuanya banyak yang masih melakukan pekerjaan dari rumah, kemudian adik-adiknya juga sekolah dari rumah, semua dilakukan dari rumah karena di sini untuk menghindari adanya interaksi sosial, karena memang masyarakat Indonesia itu culture-nya itu orangnya itu sangat sociable, jadi sangat mudah bersosialisasi, misalkan ke pasar, ke terminal, sama orang nggak dikenal pun pasti diajak ngobrol. Entah itu ngobrolnya cuma 5 menit, bahkan bisa sampai ngobrol yang sangat panjang. Itu udah menjadi culture kita. Jadi ketika dibuatkan kebijakan pembatasan sosial, mungkin juga banyak yang banyak yang melanggarnya ya, karena memang dari kebiasaannya itu kita itu senang untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, dan mungkin ya itu yang nggak ada di negara lain. Misalkan contohnya orang-orang di Jepang, di Korea, mereka bisa sangat patuh selain dari kedisiplinannya, tapi dari ininya juga dari kebiasaan behavior masyarakatnya itu juga memang berbeda dengan orang Indonesia. Mereka di sana itu cenderung sangat tertutup, misalnya itu kayak introvert, nggak terlalu senang untuk berkerumun, bersosialisasi seperti itu. Kemudian dampak di bidang ekonomi ini juga terasa sekali ya dari awal pandemi. Banyak usaha yang akhirnya tutup, kemudian juga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan ini nggak hanya terjadi di 1-2 perusahaan, tapi di banyak sektor.
dan di bidang keuangan. Di bidang keuangan di awal-awal pandemi, keuangan kalau kita lihat dari segi keuangan ya paling gampangnya kalau masyarakat awam itu lihatnya dari nilai kurs rupiahnya. Waktu itu sempat sampai yang anjlok sekali ya di awal-awal pandemi COVID, dan alhamdulillah dari kebijakan-kebijakan yang diambil itu sudah bisa membuat keuangan negara ini ya mulai membaik kembali. Nah, ini dampak pandemi COVID pada ekonomi di Indonesia. Ya, ini saya hanya menyampaikannya secara umumnya saja ya, karena saya juga background-nya bukan di ekonomi, tapi di bidang engineering dan sekarang di engineering management. Di awal tahun, seperti biasa ya, setiap akhir tahun pasti pemerintah sudah membuat APBN dan sudah merancang nanti tahun depan kita targetnya adalah pertumbuhan ekonominya berapa persen. Itu pasti dilakukan di akhir tahun ya. Biasanya di bulan-bulan seperti ini sudah ramai nih untuk mulai ketok di APBN-nya. Dan di APBN 2020 ekonomi Indonesia itu diprediksi meningkat sebesar 5,3%. Namun saat itu ketika pandemi melanda, ternyata di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia nggak meningkat, malah semakin menurun. Dan di sini semenjak adanya COVID terjadi penurunan dari minus 0,04 sampai dengan 2,3%. Ya, kita lihat di sini ada penurunan yang cukup signifikan di perekonomian Indonesia ya. Yang mungkin kalau teman-teman lihatnya cuman 2,3%, 2,3% untuk sebuah tatanan negara itu sudah nilai yang cukup bagus ya. Itu kan dinilai dari valuasi keuangannya juga bukan uang dalam ukuran masih ratusan juta, tapi ini sudah ribuan triliun. Dan 2,3 ini kan penurunan yang cukup besar juga. Dan dampak dari penurunan ekonomi ini akan meningkatkan nilai kemiskinan yang setiap tahun sudah kita coba untuk tekan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan stimulus-stimulus ekonomi. Tapi karena adanya pandemi ini banyak sekali terjadi banyak bidang usaha-usaha yang terdampak. Salah satunya ya di UMKM, banyak yang harus menutup kegiatan usahanya. Dan ini ada beberapa data yang saya ambil dari websitenya di Liputan 6. Ada beberapa jenis pekerjaan yang terdampak oleh COVID, dan beberapa jenis pekerjaan ini ada yang tertekan atau sulit bertahan, diantaranya di jasa, terutama di jasa penerbangan, perhotelan, restoran, ini yang mungkin sangat terasa ya, karena kita ada pembatasan sosial, kemudian juga dari masyarakat juga merasakan ketakutan tersendiri kalau misalkan harus melakukan perjalanan atau berwisata. Ya mungkin ada masyarakat yang masih berani ya untuk keluar untuk berwisata, tapi juga nggak menutup banyak sekali yang masih kayak khawatir kalau misalkan menginap di hotel, nanti kira-kira kebersihannya bagaimana, kira-kira nanti ketemu orang yang sebenarnya sudah terpapar atau enggak, karena kan kita juga tahu ya ada yang istilahnya OTG, orang yang tanpa gejala. Jadi orang-orang yang tidak merasakan adanya gejala COVID, tidak sakit, tapi ternyata mereka membawa virus itu juga banyak sekali yang seperti itu. Kemudian untuk bidang-bidang industri yang bertahan, di sini ada industri kehutanan, peternakan, pertanian, perikanan, karena ini khususnya yang industri yang berada di sektor kebutuhan pokok itu masih bertahan di tengah pandemi COVID, dan yang mengalami peningkatan industri makanan, kesehatan, teknologi informasi. Jadi, dan mungkin yang tidak ditulis di sini secara khusus di industri logistik. Industri logistik itu ya mungkin Mbak Dela ini yang sebagai moderator juga mahasiswa logistik ya, mungkin tahu bahwa di sini industri logistik ini bisa dibilang mengalami peningkatan, bahkan bisa dibilang tahun ini tuh kayak tahunnya logistik, karena semua orang karena mungkin ya ketakutan untuk bepergian, akhirnya
di bidang jasa pengiriman, di bidang logistik ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, khususnya di logistik di hilir, bukan yang di hulu. Kalau yang dari produsen ke biasanya ke distributor, sekarang banyak yang langsung ngekat dari produsen langsung ke konsumen. Banyak perusahaan-perusahaan itu membuka online marketnya untuk menjual produknya langsung ke konsumennya. Itu banyak dilakukan ya, khususnya memang karena di sini ingin menjangkau konsumen lebih luas lagi. Dan kenapa di UMKM? Karena berdasarkan data, ternyata UMKM ini memiliki kontribusi yang sangat besar di perekonomian Indonesia, yaitu sebanyak 97% lapangan pekerjaan. Dan UMKM ini memiliki sumbangsi hampir 60% terhadap PDB atau pendapatan domestik bruto nasional, dan 58% terhadap investasi nasional, serta 14% ekspor nasional. Jadi kenapa di sini pemerintah menggenjot di UMKM? Karena ya memang UMKM ini yang memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat tinggi ya, biasanya hampir 120 juta. Dan kalau dibandingkan misalkan kita melihat krisis moneter di 98 itu yang sangat krisis yang bisa dibilang yang cukup besar yang terjadi di Indonesia. Perbandingannya itu sangat berbeda ya kalau krisis 98 dulu. Ya, waktu itu saya juga masih SD 98. Nah, di sini tapi yang membedakan kok di 98 itu UMKM masih bisa survive karena pasokan dan distribusi bahan bakunya karena banyaknya pembatasan di border lain ya, pembatasan antar negara itu sangat jelas, sehingga di sini berdampak secara tidak langsung ke proses produksi di dalam negeri, player maksudnya ya. Kemudian di sektor jasa, yang misalkan di jasa pendidikan itu kan sangat terdampak juga oleh pandemi COVID, kemudian juga mungkin jasa kecantikan. Kecantikan biasanya dulu di klinik ataupun juga di jasa-jasa yang lain ya. Dan yang paling rendah terdampaknya di sini adalah sektor air dan pengolahan sampah, sektor listrik, dan juga dari real estate. Ini saya lanjutkan ya. Masih terdengar dengan jelas nggak, Mbak Della? Gimana? Putus Bu suaranya. Di internet yang lain, mohon maaf ya. Saya coba. Oke. Ya, ini saya lanjutkan kembali. Dan dari sini UMKM yang terpengaruh oleh pandemi COVID yang disampaikan ya, yang paling tinggi adalah bidang eksportir, 5,4% ekspor itu merasakan dampak dari
dari pandemi COVID. Ya, karena tadi ada pembatasan di borderline terutama ya, jadi pembatasan wilayah untuk memutus atau menjaga di setiap negara itu nggak ingin adanya transfer dari virus tersebut. Dia di bidang kerajinan dan pendukung pariwisata ini 89,9% dan di bidang pertanian 41,5%. Ini saya ambil datanya dari Bank Indonesia. Dan salah satu yang paling mempengaruhi dari sektor UMKM ini adalah adanya kebijakan PSBB yang sudah dilakukan. Ya, mungkin sekarang PSBB sudah dicabut di banyak daerah, tetapi di sini juga masih banyak sekali pembatasan sosial, meskipun nggak berskala besar ya, tapi di skala mikro, hanya di skala lingkungan tempat UMKM tersebut dan juga dari dan di skala menengahnya. Nah, dan berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di bulan April, di sini dari sampel UMKM yang disurvei oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dilaporkan 56% UMKM mengalami penurunan omset akibat pandemi COVID dan 19,22% mengalami kesulitan dalam pembiayaan atau kredit dan 15% mengalami permasalahan dalam distribusi barang dan sisanya 4% mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku. Apa sih yang menyebabkan omset dari UMKM ini menurun? Dan di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi, yang menyebabkan omset pada UMKM ini menurun. Yang pertama adalah karena dari UMKM tersebut juga menurunkan harga produk dan jasanya, karena mereka ingin bertahan di tengah pandemi COVID agar bisa bersaing atau agar produk tersebut masih bisa dibeli oleh masyarakat. Karena penurunan daya beli oleh masyarakat, maka mereka mengambil kebijakan untuk menurunkan harga produknya. Bahkan ada yang menurunkan harga produk dan jasanya sampai dengan 75%. Kemudian berdasarkan riset dari tim riset JNE, sebanyak 75% UMKM mengalami penurunan signifikan pada penjualan. Jadi selain dari harga produk yang diturunkan, di sini penjualannya juga mengalami penurunan. Ini hasil survei dari beberapa UMKM, 75% menyatakan mereka mengalami penurunan penjualan. Dan akibat turunnya permintaan domestik sebesar 30,5%. Data yang diambil dari 16 September dari Asian Development Bank. Jadi permintaan domestiknya menurun ya. Apa sih yang menyebabkan permintaan domestik menurun? Karena ya dari masyarakat sendiri sering melihat informasi di televisi terkait berita pandemi COVID, baik itu yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada kekhawatiran kalau misalkan nanti terjadi krisis, akhirnya banyak yang melakukan pengereman pembelanjaan. Dan banyaknya masyarakat yang ngerem belanjanya ini secara tidak langsung akan berdampak ke UMKM, mereka yang sudah memproduksi barang, yang sudah banyak menyediakan barang dan juga jasa, tapi akhirnya barang-barang ini tidak terbeli oleh masyarakat, karena masyarakat yang tadi ya khawatir kalau nanti krisisnya tambah parah, nanti nggak ada dana, malah nggak bisa survive. Ya, banyak yang melakukan pengereman ini. Kemudian permasalahan yang lain yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan pembiayaan. Kesulitan pembiayaan ini ini berdasarkan data pada pertengahan Agustus 40% UMKM itu telah gulung tikar sebagai imbas dari kesulitan mendapatkan modal. Dan kesulitan mendapatkan modal ini akhirnya dari beberapa unit usaha ini harus tutup karena tidak bisa mendistribusikan barang dan jasanya yang tadi saya sampaikan ya, karena memang masyarakat banyak yang melakukan pengereman, jadi tidak banyak melakukan belanja, sehingga banyak produk-produk dari UMKM ini yang nggak terdistribusikan dengan baik. Akhirnya dari usaha mereka ini banyak yang harus menutup usahanya dan juga melakukan pemutusan hubungan kerja untuk survive. Dan kemudian
karena alasan dari PSBB yang diterapkan dan penjarakan sosial tersebut, akhirnya juga ya banyak yang tidak tersampaikan. Dan di sisi lain, dari bank sendiri, banyak bank yang akhirnya juga takut adanya risiko kredit macet. Jadi dari takutnya kreditnya macet, jadi dari kreditornya ini nggak bisa mengembalikan dana, sehingga dari bank sendiri juga selektif. Kemudian dampak lain di UMKM adalah dampak pada distribusi. Dampak pada distribusi ini yaitu dari riset Kementerian Koperasi dan UMKM melaporkan bahwa sebanyak 20,01% UMKM mengalami hambatan distribusi akibat kebijakan PSBB. Jadi yang tadi ya, jadi sebenarnya di tahun ini tuh logistik itu sangat industri logistik itu bisa dibilang terang benderang, tapi juga di sini banyak hambatan-hambatan yang terjadi di bidang logistik karena ada pembatasan-pembatasan seperti ini, dan juga di bidang logistik ya mungkin sekarang harus ada protokol baru. Mereka harus memastikan bahwa produk yang mereka distribusikan itu sudah sangat terdisinfeksi dengan baik sehingga tidak ada transfer virus dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian juga dari ini tadi dampak pada distribusi ya, dan jadi ada 3 dampak pada UMKM. Dampak dari dampak pada distribusi, kemudian juga dari pemodalan, dan dari sini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk pemulihan UMKM. Kenapa UMKM tadi sudah disebutkan ya, kenapa pemerintah ini fokus sekali di UMKM ya, karena memang UMKM ini yang serapan tenaga kerjanya paling tinggi. Kalau kita ingin menyelamatkan seluruh masyarakat Indonesia perekonomiannya, ya kita harus selamatkan UMKM-nya. Dan untuk langkah pemulihannya ini, jadi ada pemerintah mengeluarkan kebijakan penempatan dana pemulihan ekonomi nasional ke BPD dan skema pinjaman Pemda dengan bunga 0%. Jadi dipermudah untuk pelaku usaha di UMKM ini untuk mendapatkan pinjaman dana untuk agar dari pelaku UMKM ini bisa survive. Kemudian juga ada subsidi bunga dan juga ada insentif perpajakan. Nah, yang kita tahu ya bahwa pajaknya di sini juga berbeda untuk pajak UMKM dan untuk usaha besar juga berbeda. Kemudian ada program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau PPUM. Dan ini sudah banyak disalurkan untuk pelaku usaha UMKM. Setiap penerimanya memperoleh 2,4 juta dalam bentuk hibah. Yang artinya kalau dalam bentuk hibah berarti di sini tidak ada kewajiban untuk melakukan pengembalian ataupun ada bunga kreditnya. Nah, bagaimana dengan kita sendiri dari teman-teman semuanya yang hadir di sini ya, teman-teman mahasiswa ataupun peserta, apa sih yang bisa kita lakukan untuk turut berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi? Ya, kita bisa berpartisipasi dengan ya mungkin kalau dulu kalau ada orang shopping dibilang belanja terus. Nah, tapi sekarang dengan kita berbelanja, terutama dengan kita membeli produk-produk hasil produksi dari UMKM, secara tidak langsung kita sudah berkontribusi, berpartisipasi aktif dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi teman-teman silahkan untuk nggak usah takut-takut, silahkan dibelanjakan dananya, tapi ya tetap harus bisa menjaga ya, jangan diboroskan, jangan boros, ya tetap sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ada yang dibutuhkan, silahkan dibeli dan utamakan untuk produk-produk lokal agar kita bisa membantu dari UMKM ini survive di tengah pandemi ini. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Dan jangan lupa juga di sini terkait protokol kesehatannya, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, ini hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Dengan teman-teman melakukan 3 hal ini secara tidak langsung juga sudah membantu di perekonomian Indonesia. Karena apa? Dengan kita mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kita sudah berusaha untuk mencegah adanya penularan dan mengurangi peningkatan kasus
ya insya Allah dari perekonomian Indonesia bisa kembali membaik. Ini untuk beberapa referensi yang saya gunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Niswa yang sudah memberikan materinya. Saya di sini saya sedikit tidak semakin terpuruk atau semakin terjatuh pada era COVID-19 ini. Oke, dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, sudah banyak ya. Ini teman-teman sangat antusias sekali. Untuk topik yang dibicarakan kepada Bu Niswa untuk hadir untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, cek. Suara saya masih enggak. Tidak, Bu, sudah. oke ya. Ini saya coba pakai mikrofon dari handphone. Ini tadi pertanyaannya yang suaranya mendengung, Bu. masih dengung nggak? Nggak ya? Suaranya, Bu. Kenapa? Enggak, sudah, Bu. Ya. Gimana? Ya, Bu, apakah sudah? Iya, tapi suaranya putus-putus, Mbak Dela. Iya. Suara aku putus.
Next pertanyaan dulu. Mungkin Bu Niswa sedang mencari jaringan. Kita mohon maaf kepada peserta, dikarenakan ada sedikit gangguan WiFi, diharapkan menunggu sebentar. Bu Niswa, apakah mendengar suara saya? Iya, dengar Mbak. Oke. Masih putus-putus Mbak. Pertanyaan dari Mbak Fatimah Zahro dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Beliau bertanya bahwasanya bagaimana cara UMKM produktivitas di tengah imbauan pandemi. Nah, mungkin bisa langsung dijawab sama Bu Niswa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini suara saya apakah masih putus-putus? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Fatimah ya? Iya, Bu. Ya, oke. Mungkin maksudnya agar UMKM ini produktif ya, untuk menjaga produktivitasnya. Ya. Jadi ya seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa di era sekarang ini, khususnya di tahun 2020 semenjak adanya pandemi, ini bisa dibilang bidang usaha yang sedang bersinar itu adalah di bidang logistik. Dan ya di sini teman-teman dari UMKM bisa memanfaatkan
jasa logistik tersebut dan juga dari teknologi-teknologi yang sudah ada, yaitu yang melalui digital marketing. Jadi agar bisa terus menjangkau dari konsumennya, ini yang terus didorong agar dari setiap pelaku usaha ini sudah mulai masuk ke digital marketing ya, baik yang untuk mungkin kalau misalkan jualan makanan hanya di sekitar rumah ya mungkin bisa mulai bisa menerima delivery order karena sekarang ini kan bisa bilang culture-nya orang agak khawatir ya kalau harus keluar rumah, harus makan di tempat-tempat makan. Ini yang bisa dijadikan sebagai peluang bagi pelaku UMKM. Itu yang kalau misalkan di bidang makanan yang seperti itu yang mungkin untuk barang-barang yang mudah untuk saya nggak bisa bertahan lama. Tapi untuk yang bisa bertahan lama ya ini bisa kita masuk ke digital marketing dari dari pelaku-pelaku UMKM ini mulai merambah untuk menjual produk-produknya bisa di marketplace ataupun ya mungkin bisa ke tetangga-tetangganya tapi kita menerima melalui dari delivery order seperti itu. Kalau untuk meningkatkan produktivitas ya tentunya di sini kembali lagi bagaimana dari pelaku usaha ini untuk memasarkan produknya, untuk misalnya kayak mengiklankan produknya, untuk memperkenalkan produknya agar dikenal oleh masyarakat. Dan dengan adanya banyak permintaan, ya tentunya produktivitas bisa ikut meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Niswa atas jawabannya. Bagaimana Mbak Atimatus Zahro, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Cici Wijayanti, mungkin apabila sinyalnya tidak berkenan, mic-nya bisa dijadikan co-host. Iya, Bu Cici, apakah sudah ya dijadikan dulu, Mas? Ya, di Cici, apakah suaranya keputus-putus. Bisa tanya langsung apa di kan saya sudah chat tuh. Terima kasih. Bisa saya tanya langsung begitu ya? Open mic. Silahkan Bu Cici. Senior Bu Cici telah bergabung di kesempatan pagi hari, telah bergabung di kesempatan di ini. Monggo Bu Cici. Monggo Bu Cici. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna dan Bu moderator. Sungguh luar biasa ya ini ya. Generasi yang peduli dengan kondisi kita. Ini mohon maaf di tempat saya ini sepertinya suaranya menggema, tapi bisa jelas didengar nggih? Ya langsung aja Bun. Saya tanya dengan Bu Erna ini. Tadi saya agak terlambat, tapi saya terakhir ini Bu Erna ini ahli kesehatan ya juga segala macam ini. Yang saya tanyakan sekarang kan di era VUCA dan dari judulnya itu peran pemuda dalam perkembangan industri kreatif dan inovatif. Saya yang mungkin ini banyak terkait dengan kesehatan, juga terkait dengan seperti industri kecil kreatif, kafe, dan terakhir itu tadi juga disampaikan dengan berbicara
kedua kita juga ada banyak meningkatnya ini. Nah, yang saya tanyakan ini pertama, yang kedua ini penularannya itu kan saya dengar kemarin kebetulan melihat di TV itu kebanyakan itu ketika makan. Nah, makan itu kan terkait dengan industri kreatif juga atau kafe atau ini, dan ini juga mempengaruhi kepada orang yang udah jalan apa namanya ayam geprek ya, Mang Suta yang di Jalan Jawa itu kan tadinya kan anak saya mau usaha sendiri di sana, tak kenyataannya di dunia sekarang ini Bu, kita ini yang terlihat yang kena ini kan dia sudah tangguh istilahnya, imunnya kuat dan sebagainya, minum vitamin, tapi tetap terkena. Walaupun semua ini kehendak Allah ya, tapi pastikan di statementnya Malang itu kalau mau masuk harus rapid test. Nah ini gitu. Mohon tanggapan terutama dari Bu Ena yang apa namanya yang dari banyak ahli dari kesehatan juga yang disampaikan ini juga bagus sekali. Dari pembicara kedua juga terkait. Terima kasih Bu. Sudah sih Bu. Oke, terima kasih Bu Cici atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dengan Bu Erna. Baik, Mbak Della, apakah suara saya bisa tercopy di Zoom? Iya Bu, sudah jelas. Bisa. Trisenior saya ya. Ya, dengar. Bu Cici, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab mulai pertama, apa itu yang dinamakan dengan VUCA. Kita ketahui industri banyak yang kolap sehingga munculnya ribuan para pegawai yang telah di-PHK dari pekerjaannya akan mempengaruhi stabilitas nasional sehingga diperlukan atau muncul volatility. Artinya apa? Gejolak persaingan tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jadi akibat dari pandemi COVID-19 ini, gejolak yang bersaingan kita tidak bisa diprediksi sebelumnya. Kita tidak bisa memprediksi sebelumnya. Tidak pasti, yang artinya tidak bisa kita rencanakan kapan berakhirnya. Yang ketiga adalah kompleksiti. Mempunyai banyak sekali permasalahan ekonomi yang cukup kompleks di era pandemi COVID-19 ini. Serba tidak jelas
apakah COVID-19 itu virusnya itu ada apa tidak, itu ambigu. Sehingga sebenarnya ada atau tidak, itu selesainya kapan kita tidak akan tahu. Yang artinya evolusi sejauh mana menyerang virus COVID. Yang kedua adalah kenapa penularan COVID-19 itu di kafe-kafe. Kita ketahui bahwa salah satu penyebaran COVID-19 adalah kerumunnya seseorang yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga mengakibatkan dampak terjadinya penularan COVID-19. Seandainya kafe ini telah menerapkan protokol kesehatan dengan 4M, akan mencegah atau menghindari penularan COVID-19. Kenapa kok seperti itu? Macam virus yang penularannya lewat droplet infection, yang artinya bisa ditularkan lewat respiration, misalkan pada sistem saluran pernafasan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah di kafe menyebabkan tempat berkerumun seseorang manakala kalau kafe itu menerapkan 4M, salah satu diantaranya adalah 1, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan yang ada di kafe itu. Artinya apa? Menjaga jarak dengan melakukan tempat yang sterilisasi. Seperti itu. Jadi, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kalau virus itu nempel pada suatu tempat atau nempel pada suatu benda, kalau kita memegang atau berinteraksi secara langsung, akan menyebabkan tertularnya penyakit COVID-19. Seperti itu. Untuk menghindari COVID-19 ini biar tidak terjadi pada kita semua, diperlukan adanya imunitas yang bagus. Dengan adanya imunitas yang bagus akan menolak suatu virus, bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Dengan adanya nutrisi yang bagus, tubuh kita akan terbentuk suatu imun. Dengan adanya imun, kita akan lebih kuat bisa melawan COVID-19 tersebut. Nah, saya hubungkan Bu Cici dengan apa itu yang dinamakan dengan topik pada pagi hari ini, yaitu do-nya. Tadi ada why, what, how, do. Di sini saya akan memberikan contoh best practice-nya, yaitu do-nya, terkait industri kreatif yang saat ini sudah berkembang. Salah satunya diantaranya adalah pangan. Misalkan untuk menghindari terjadinya penyakit COVID-19 diperlukan adanya imunitas yang tinggi dengan mengoptimalkan kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dengan menciptakan produk, ya misalkan apa, membuat minuman anti COVID misalkan seperti itu. Dengan cara apa? Meramu tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Di antaranya adalah bisa kelor, dicampur dengan kemangi, dicampur dengan temulawak, sehingga salah satu zat aktif dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat memberikan efek yang bagus untuk membunuh virus. Di sini adalah sesuai dengan jurnal internasional, 3 tanaman tersebut didapatkan di sekeliling kita
dan mudah tumbuh di Indonesia untuk mengobati pengobatan virus COVID-19 dengan cara apa? Membikin atau membuat minuman secara home industry. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, itu masih belum ada. Sehingga kalau ini nanti itu benar-benar diterapkan, nantinya akan menjadi suatu hasil atau produk yang akan membanggakan Kabupaten Gresik bahwa Kabupaten Gresik mampu untuk menciptakan suatu minuman anti COVID, diantaranya adalah suatu molekul nanopartikel yang didapatkan dari kemangi, kelor, sama temulawak. Demikian Bu Cici yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu Haris. Bu Ernawati, maaf ini biasa. Sungguh luar biasa sekali ini. Mungkin nanti bisa diproduksi Bu. Kita dukung semua itu. Karena sekarang itu yang susah itu ngurus IG-nya itu, apa IG-nya itu loh. Karena ya, terima kasih topik biasa ini. kita itu adalah mengoptimalkan kreativitas dan inovasi para pemuda yang ada di Duta 75 dan topik kita itu adalah kreativitas T300. Diharapkan adanya putus suaranya. Ya, Mbak, terima kasih. Kita dalam generasi pemudanya monitor Mbak Dela. Suaranya kok nggak ada ya? Bu Cici bisa dengar suara saya? Ya. Kalau suaranya Bunda dengar, cuma suaranya Dela nggak dengar suaranya. Iya Bu, sudah. Ini baru dirinya. Oke, mungkin dari moderator ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih. Ya Bu, mungkin ada pertanyaan dari saya. Saya tujukan untuk Uniswa karena bantu untuk masyarakat yang memiliki UMKM tersebut, Bu. Memiliki Suaranya putus-putus, Dela.
Bisa mendengar suara saya? Ya, suaranya terputus. Ya, sudah bisa Eh, dengar jelas. ya, tapi ini kok feedback ya? Iya, Bu. Iya, Bu, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logika COVID ini tidak bisa. Oke, mungkin dari peserta ada pertanyaan lain, silahkan. Suara saya sudah terdengar, Bu. Iya, Masih mantul. iya masih. Nah, ini ada yang angkat tangan, Aisyah Ais. Mungkin moderator bisa dibantu. Iya. Halo, Jaringannya ya, mungkin untuk peserta yang ada pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat saja. Iya, Bu. Suara saya sudah terdengar jelas. Iya, sudah deh lah. Sudah tidak terpantau. Masih. Udah lanjutkan aja, nggak apa-apa. Gimana? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita close ya, Dela ya. Iya, Bu. Terima kasih untuk seluruh teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu DPL Kabupaten Gresik yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kami. Mungkin teman-teman bisa on kamera ya, agar bisa berfoto bersama untuk dokumentasi. Silahkan di on kameranya. Bagaimana teman-teman?
Oke, saya hitung. Karena di sini ada 4 slide, maka fotonya kita 4 kali ya, teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir webinar pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat memberikan keberkahan di kemudian hari. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Selalu patuhi pesan Ibu dan ingat memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Dela Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa mengisi Terima absensi kasih Mbak Dela, Bu Niswa, mohon izin dulu ya. Mungkin teman-teman bisa mengisi link absensi ya.